Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta Akamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah taala di siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah taala untuk bertemu melanjutkan kegiatan kita ya, amal kebaikan yaitu taklim wa ta'alum di mana kita masih membahas putar masalah adab-adab penuntut ilmu. Setelah sebelumnya kita membahas adab yang ke-7 yaitu ilbasu sibyani libasal ulama. Kita menginjak pada yang ke-8 yaitu tadarruj bi ta'limi sibyan. Yaitu berangsur-angsur atau pelan-pelan di dalam mengajari anak. Di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, diterangkan karena min hadis salafi soleh kita limi mura'at tadarruj ma'al muta'allim bita'lim say'an fasay'an fayuqaddimunal aham fal aham liyakuna aqrabat tanawulan wa asbata alal fuadi hifdhan wa fahman. Termasuk sebagian dari bimbingan para pendahulu kita yang soleh di dalam mengajari, dalam mengajar itu memperhatikan tahapan demi tahapan tadarruj di dalam mengajari orang yang belajar. Di dalam ta'lim itu sedikit demi sedikit. Ya. Jadi sedikit demi sedikit. Mereka yaitu pengajar mendahulukan yang penting, baru kemudian yang penting setelahnya. Bahasanya adalah yang penting, kemudian yang penting setelahnya, yang terpenting dan yang terpenting setelahnya. Karena seluruh agama itu penting. Tidak ada mengatakan ini penting, ini kurang penting. Itu tidak ada. Walaupun urusannya adalah yang hukumnya sunat sekalipun. Ya, amalan itu sunat, itu tidak ada istilah tidak penting. Yang ada penting, paling penting dan paling penting setelahnya. Ini bahasa yang digunakan oleh para ulama sebagai adab. Adab. Kenapa? Karena amalan itu kalau yang paling penting di awal tentu yang wajib. Ya. Dan yang wajib itu yang menyangkut tentang rukun, ya, perkara-perkara yang sifatnya mendasar, asal akidah. Ini penting, terpenting. Dan terpenting setelahnya juga ada. Ya. Bahkan nanti kemudian diamalkan, kemudian yang sunat itu juga semuanya penting. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya lebih dekat untuk anak yang belajar atau siapapun yang belajar itu mencapai hasil yang diinginkan tanawulan. Dan juga agar supaya lebih kokoh di dalam hati, di dalam menghafal dan memahami. Artinya secara hafalan juga jadi kokoh, secara pemahaman juga jadi kuat, ya, tertanam di dalam hati. Ya. Makanya termasuk perkara yang bagus sebagaimana telah kita singgung di adab-adab sebelumnya, ya. Itu hirs
di dalam menuntut ilmu itu nampak, ya, itu diantaranya adalah menghafal. Kalau tahfidz, rumah tahfidz di sini kan memang menghafal nanti. Nah, itu suatu perkara yang kebaikannya sangat banyak, ya, banyak. Karena memahami itu manakala sesuatu dihafal itu akan dimudahkan memahaminya. Ya, dihafal itu mudah untuk memahaminya. Walaupun tidak mesti seperti itu, ya. Tetapi sebagai sebuah urutan di dalam menuntut ilmu, demikianlah caranya. Dan itu sedikit demi sedikit dilakukan, ya, tidak kemudian banyak, sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya menghafal ya setengah ayat ya setengah ayat, satu ayat ya satu ayat, ya. Masing-masing itu punya atau ada cara-caranya ataupun metodenya gitu. Di sini disebutkan Jundab au Jundub, ini bisa dibaca dua, Ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna gilmanan jawawi hazawirotan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayu'allimuna al-imana qabla al-Qur'an thumma yu'allimuna al-Qur'an fasdadna bihi imanan wa innakum al-yawm ta'allamuna al-Qur'an qabla al-iman. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini berkata, kami ini adalah anak-anak yang seumuran, gilmanan hazawirah, itu seumuran menjelang balik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan kepada kami keimanan sebelum Quran, ya. Kemudian setelah mengajarkan keimanan, beliau mengajari kami itu Al-Quran. Maka setelah kami iman, kemudian diajari oleh beliau Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Sungguhnya hari ini kalian itu mempelajari Al-Quran sebelum iman, ya, sebelum iman. Sehingga karena dipelajari Quran itu sebelum iman, ya kadang mungkin hafalannya banyak gitu, tapi keimanannya berbeda, ya. Metodologi menghafal paling bagus itu metodologi para sahabat. Para sahabat itu dulu menghafal itu tidak melebihi 10 ayat, tapi mereka itu di dalam menghafal itu memang mempelajari 3 sekaligus, jenis tilawah yang 3. Tilawah pertama adalah tilawah, ya, secara huruf, tajwidnya, huruf-hurufnya, ya, qiraatan, secara bacaan, dibenahi, dibenarkan gitu. Kemudian yang kedua mereka langsung tilawah secara makna. Dan yang ketiga itu tilawah secara amal. Artinya mereka menggabungkan antara qiraatan wa maknan wa amalan sekaligus bacaannya. Dan itu wajar karena memungkinkan para sahabat, karena mereka dilahirkan dalam kondisi masyarakat Arab, bisa bahasa Arab, sehingga untuk mempelajari maknanya juga mudah, lebih mudah gitu. Ya, kalau kita sebagai ajam butuh perjuangan gitu. Menghafalnya butuh perjuangan, maknanya butuh perjuangan gitu, ya. Penafsirannya kan lebih-lebih ngamalkannya, ya, karena ngamalkannya itu nanti kaitannya dan fikih, kedudukan hukum, bagaimana dengan cara mengamalkannya, itu ada pembahasan-pembahasan yang tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi kepada tabi'in sampai, atau apa yang terjadi pada di sini Jundub bin Abdillah mengatakan kepada tabi'in itu, ini kan ucapan pada tabi'in, ya, Jundub bin ini bahwa itu memang sesuatu yang sudah berjalan gitu,
bahwa Al-Quran dipelajari dulu sebelum keimanan. Apalagi kalau anak kecil. Anak kecil kan ini menghafal. Keimanan mungkin dipelajari hal-hal yang dasar dulu. Seperti rukun Islam gitu. Ya, di antara rukun Islam tentu nanti yang perlu untuk dibahas itu kalimat la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya itu seperti itu hal yang menjadi kelaziman. Yang dasar-dasar. Nanti ada urutan-urutan cara mengajarkan. Makanya tidak setiap kitab itu mencocoki ya, untuk dijadikan sebagai muqarrar. Muqarrar itu kurikulum. Ya. Tidak setiap kitab, walaupun kitab itu bagus. Tapi biasanya muqarrar yang dijadikan itu adalah kitab yang sudah dipelajari, diteliti, dan itu sebagai metode yang memudahkan. Bagus, makanya sering ada istilah di dalam itu kitab induk namanya. Kitab induk. Nah, kitab induk itu memang kitab yang banyak dijadikan rujukan, diberi penjelasan, dipakai karena banyaknya manfaat yang diambil oleh manusia. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi di sini bahwa tahfidz ini, misalnya kayak ada tahfidz seperti ini ya, tetap pelajaran yang sifatnya keimanan itu perlu, tetap perlu. Ya, sehingga nanti bacaan Al-Quran itu akan menambah keimanannya. Ya, Masya Allah. Ya. Antara membaca sama mendengarkan itu ya. Membaca sama mendengarkan jelas utama yang membaca, itu jelas itu. Tapi kalau misalnya seorang itu dia punya keimanan ya, itu lebih mudah untuk mendengarkannya. Atau dia punya apa? Punya ilmu. Itu lebih mudah untuk mendengarkan, kemudian dia bisa menafsirkan, menerjemahkan. Beda kalau baca sendiri sambil menerjemahkan, konsentrasinya berat itu. Makanya kalau orang sholat bisa khusyuk itu luar biasa. Tapi lebih mudah khusyuk itu mendengarkan. Ya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW itu beliau kalau ngimami sholat itu ya biar sebagaimana ngimami biasa gitu ya, ngimami. Tapi beliau kalau mendengarkan Quran orang lain baca itu nangis beliau. Karena konsentrasinya lebih enak gitu. Ya, karena mendengar itu. Ya. Karena dengan mendengar itu konsentrasi pikiran, akal kita itu bisa lebih fokus dibandingkan kita membaca sambil menerjemahkan sendiri dalam batin itu susah gitu ya. Nah, sebagaimana Nabi SAW mendengarkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud ya, waktu itu Abdullah bin Mas'ud enggan untuk membacakan, tapi Nabi minta karena memang mendengarkan bacaan itu Quran itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang nikmat gitu ya, nikmat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, yang kedua ini diterangkan dari Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala qala yang bagi lil alim an yakuna bimang zilatit tobahi al-hadik ya'malu likuli qaumin mayastahun minato'am maka dzalika yambagi lil alim an yuhaddisa kula qaumin bima tahtamiluhu qulubuhum wa uquluhum minal ilmi. Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala beliau mengatakan seyogyanya atau sepantasnya bagi seorang yang berilmu untuk dia ini menjadi semisal tukang masak yang cerdas, tukang masak yang pandai, ya, yang ahli. Dia bisa membuat untuk setiap kaum itu sesuatu yang makanan yang menarik gitu loh, makanan yang menyenangkan, ya, makanan yang menyenangkan. Demikian pula seyogyanya bagi pengajar itu untuk dia berbicara pada setiap kaum
dengan perkara yang hati mereka dan akal mereka itu mampu menanggungnya. Dibicara ilmu ya, sesuai dengan kemampuan hati dan akalnya. Ya, kita tahu ya, sebenarnya menuntut ilmu itu berat atau enggak sebenarnya? Yang namanya ilmu itu secara asal berat itu. Secara asal berat. Karena Allah berfirman, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan membebankan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam perkataan yang berat. Al-Quran itu kan ilmu, berat, perkataannya berat itu. Sanulki alaika qaulan tsaqila. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam itu memberikan bahasa-bahasa yang menyenangkan, bahasa-bahasa optimis. Karena bahasa optimis itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Ya, sesuatu yang berat menjadi ringan. Contoh misalnya Nabi bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkanlah langkah dia menuju surganya Allah Ta'ala. Itu misalnya seperti itu. Juga Nabi menyampaikan, idza marortum biriyadil jannah fartau. Kalau kamu lewat taman surga, coba kamu merumput padanya. Merasakan nikmatnya taman surga itu kayak apa gitu. Padahal itu taman surga itu adalah majelis ilmu atau majelis dzikir, majelis ilmu. Makanya para sahabat bertanya, wa ma biriyadil jannah ya Rasulullah. Riyadil jannah itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, hilakut dzikr, yaitu kumpulan orang yang mengingat Allah, kumpulan majelis ilmu termasuk di dalamnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi menjadi ringan, enak gitu. Ya. Makanya kalau kita tanya ya, ini ada orang misalnya ngalirkan air sampai macul lewati gunung gitu. Jaraknya 25 kilo gitu. Itu kan sebenarnya kalau ditinjau ya berat gitu loh, berat. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Mesti ada optimis gitu. Karena optimis itu diterangkan Syekh Utsaimin, itu bisa meringankan beban. Optimis itu. Ya, optimis. Makanya optimis itu manakala seorang punya kebiasaan seperti itu, semangatnya nggak pudar. Semangatnya nggak pudar. Optimisnya gimana? Dia jadi ciri khas orang optimis itu ucapannya baik. Kalau dalam bahasa kekinian, positive thinking, nah gitu. Bukan negative thinking. Kadang mereka mengatakan positive thinking itu auranya jadi positif. Kalau negative thinking auranya negatif gitu. Ya sebenarnya bukan masalah aura gitu. Saya juga nggak tahu aura itu apa gitu, nggak tahu. Tapi memang positive thinking itu atau berpikir yang bagus dengan berucap yang bagus, ini sesuatu yang menakjubkan itu. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Ini pelajaran ya, pelajaran dulu saya waktu berguru itu kadang diajak ngaji itu kadang sampai sok anu. Karena guru yang ngajar Quran saya itu hafizahullah taala. Itu kalau ngajak saya ngaji itu kan pakai sepeda ontel. Dan beliau itu ngajak saya itu beliau yang boncengkan gitu. Tapi kan ya maksud sebagai muridnya kurang adab kan. Kadang saya udah. Tapi waktu saya pernah boncengkan itu nanti kan lewat jalan naik turun gunung gitu loh. Itu saya udah. Waktu itu saya sebenarnya capek sekali itu naik itu. Dia tanya, ya kermedun pora? Nggak usah kan. Karena saya masih muda kan, beliau kan umurnya lebih tua dari saya. Saya kenceng lah. Itu pas capeknya luar biasa. Itu guru saya itu menghibur saya masih menghibur. Wah ini pahalanya oke. Saya masih ingat itu.
Itu karena beliau mengatakan seperti itu ya kepancing saya. Kepancing. Kok saya sambil melihat langit. Saya sampai sekarang nggak bisa lupa sambil saya melihat langit itu. Sambil saya berdoa, ya Allah berilah pahala. Intinya seperti itu. Padahal itu waktu saya diajak untuk ngajar beliau dengan pakai sepeda ontel boncengan sama beliau itu, waktu itu saya kadang kalau bahasa Jawanya itu kok gelem-gelemnya ngajar nanggun kong ini gitu loh, karena memang jauh ya, masih naik turun gunung itu. Sampai suatu saat beliau guru saya itu mau nikah kan, tak carikan akhwat yang kaya gitu. Sampai nikah sama akhwat yang punya harta gitu. Akhirnya sudah nggak pernah pakai motor lagi, nggak pernah pakai sepeda lagi, karena sama mertuanya dikasih motor, dibelikan motor itu. Akhirnya setelah itu ngajinya jadi lebih lancar lagi. Jadi ucapan-ucapan seperti itu bisa menjadikan kita itu sesuatu yang berat itu menjadi ringan gitu ya. Makanya optimis itu, ciri orang optimis itu ucapannya baik. Makanya Nabi menyebutkan kalimut thayyib gitu, bahwa fa'al optimis itu ucapan bagus ya, ucapan bagus. Mungkin sedikit cerita sebelum ada RTI ini, RBI Siar Sunnah. Itu dulu kan kajian itu di Merjo, itu di Musola At-Tarbiyah. Itu Mas Ilham waktu itu belum datang ke sana gitu. Saya kan ngajar itu yang belajar Mas Yusron yang seorang awal-awal. Kadang saya cerita bagaimana kalau di sini ada tafid atau ada apa, tapi saya bingung caranya Mas Yusron, saya bilang gitu. Kemudian beliau mengatakan, di sini aja, di sini kan kosong, tapi saya nggak tahu formatnya, saya bingung gitu loh, formatnya itu berulang kali saya ucapkan, ya sampai bertahun, bahkan itu tidak cuma 1-2 tahun. Kalau Mas Yusron tak ajak cerita, beliau tentu yang akan ingat. Kadang berdua, karena ngajinya saya ngajar muridnya ya cuma Mas Yusron aja yang belajar satu orang. Kemudian mulai ada datang yang lain ya. Dan ternyata Allah mudahkan di sini jadinya, bukan di Musola At-Tarbiyah. Padahal keinginannya dulu di sana gitu. Beliau sudah nganjurkan, ini aja kita mulai saja. Wah, saya bingung formatnya karena saya memang nggak bisa ngurusi model-model itu. Saya bisanya ya pokoknya ngajar-ngajar gitu. Kalau ngurusi nggak punya kemampuan. Ya itu yang lebih mampu mungkin yang lainnya. Tapi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Berawal dari kajian-kajian yang dulu kita membuka takhusus RBI Siar Sunnah itu. Siar Sunnah itu dulu kaget ya waktu membuka, yang daftar hampir 100 itu. Setahu saya waktu dites itu yang diterima hampir 40. Ya. Setelah menginjak tahun keempat ya, 3 ke 4 ya, itu yang tinggal 5 ya. Tapi enggak apa, waktu itu saya katakan, saya menduga itu bisa jadi berhenti di tengah jalan gitu. Saya pikiran saya berhenti di tengah jalan, ternyata 5. Dan 5 itu saya mengajar selama 3 tahun lebih itu. Sebelumnya saya ngajar di pondok itu sudah ada 10 tahun lebih. Itu saja belum tentu hasil. Waktu itu ada hasilnya, udah bagus. Tapi tidak sebanyak yang di ini. Kali ini ada 5 gitu, dengan kemampuan yang belajar sampai tingkatan seperti itu. Dulu saya ngajar itu yang sampai tingkatan seperti itu cuma 2 orang. Di pondok yang saya kelola waktu itu, yang satu itu saya ngurusi sekitar 8-9 tahun. Yang satu itu 6 atau 7 tahun, 2 pondok. Tapi tahunnya ada yang berbarengan. Sehingga kalau dikalkulasi 15 tahun, sekitar 15 tahun. Itu didik seperti itu sampai dimudahkan oleh Allah untuk kemudian jadi dai itu yang muncul cuma 2 orang, 3 orang. Tapi kalau ini kan saya yakin ini lebih gitu. Ya, padahal waktunya lebih singkat, bukan pondok lagi. Nah ini Masya Allah ya. Itu kalau enggak atas pertolongan Allah enggak mungkin. Layu mungkin.
Kalau tidak karena pertolongan Allah, itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Maka pentingnya untuk kita optimis dalam masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi pada materi kita. Ada nasihat dari Sa'adnya. Dia berkata, Ausi Utbah ibni Abi Sofyan. Ya, bukan Afan saya keliru. Auso Utbatu ibnu Abi Sofyan Abdas Somad, ya, mu'addiba waladihi faqala wala tukhrijhum, benar ya itu, wala tukhrijhum ya, ya. min babin minal ilmi ila ghairihi hatta tuhkimu fa isna dihamal kalami bisam'i madollatun, atau madollatan juga bisa disebut. Madollatun bukan madollatun lil fahmi. Kalau dibaca madollatan itu nanti ada takwilnya. Dari saat dia berkata, Utbah bin Abi Sofyan memberikan wasiat kepada Abdus Somad, ya, pendidik adab dari anak-anaknya. Beliau ini berkata, jangan kamu, ya, mengeluarkan mereka di dalam belajar dari satu bab ilmu kepada yang bab lainnya, kepada bab selainnya, sampai mereka itu tepat paham maksudnya. Karena berdesak-desaknya pembahasan di telinga ataupun di pendengaran, itu membuat bingung, maksudnya madolah sesuatu membuat bingung pemahaman. Ya, ini kalau dalam daurah akan muncul seperti ini. Nah, daurah itu kan bantar gitu, target gini-gini. Itu akan seperti itu. Tapi kalau belajar sedikit demi sedikit, ya, itu akan berhasil. Yang perlu untuk saya sampaikan, ya, bahwa di saat kalian belajar itu bukan mesti langsung mungkin belajar, tetapi pernah paham. Ingat, pernah paham. Bisa pernah pahamnya itu di majelis dan itu lebih bagus. Bisa pula pernah pahamnya itu nanti setelah pulang kalau masih iskal ditanyakan pernah paham ini. Penting sekali ini. Karena nanti pada saat pernah paham itu itu awal nanti mudah untuk beramal. Awal kemudahan untuk beramal itu adalah kefahaman. Dan nanti kefahaman itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala itu tatkala dia mengamalkannya. Nah, itu nantilah yang disebut dengan fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Ya. Makanya kadang ada orang yang dia belajar, ya. Dia belajar kadang itu mungkin kadang itu kok biasa-biasa saja. Tapi suatu saat dia berdakwah, atau mungkin karena sudah selesai belajar dia berdakwah, itu dia bisa memberikan kebaikan yang banyak gitu. Kebaikan yang banyak. Karena kemunculan ilmu itu nanti dimunculkannya ilmu dalam hati oleh Allah itu. Ya, kemudian bisa fasih berbicara misalnya untuk membahas sesuatu, itu yang memunculkan lintasan dalam hati seseorang itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai zat yang ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik, yang membolak-balikkan hati, makanya ya kadang ada yang cerita itu, ada murid-murid itu ada yang tanya kadang sudah mau khutbah Jumat sudah pakai teks, lah kok metu yang keluar dari teks gitu. Seperti itu, ya. Nah, ini penting seperti itu untuk seorang, ya, jadi pernah paham, usahakan
usahakan pernah paham. Mau di dalam majelis ataupun setelah di majelis. Nanti yang memunculkan kepahaman itu kemudian bisa pada orang bertanya dia bisa menjawab, kemudian manakala dia beramal kemudian paham ini demikian itu sudah karunia Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ciri jalan yang bisa menunjukkan kepada kepahaman itu bagusnya pertanyaan. Makanya husnul soal minal ilmi, bagusnya pertanyaan itu dari ilmu. Maka lihat kalau ada anak kok belajar kemudian muncul pertanyaan bagus. Ya, itu tanda kebaikan. Artinya dalam hatinya terlintas kebaikan itu. Dan siapa yang melintaskan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak bertanya bagi penuntut ilmu bagus, tapi banyak bertanya bagi orang yang bukan penuntut ilmu itu jadi kacau pertanyaannya. Ya. Nah. Ya. Bahkan bukan sekedar pertanyaan, malah kadang subhat. Dia ngambil kesimpulan subhat karena nggak belajar. Mengatakan, saya takut belajar karena takut nggak bisa ngamalkan. Nah, kayak hebat gitu. Kayak seolah-olah takwa. Padahal ini bodoh di atas kebodohan. Karena ibarat dia itu mau berperang, itu sudah kalah sebelum berperang. Ya, kayaknya takwa kan. Saya takut nggak bisa ngamalkan. Masya Allah. Padahal karena dia nggak ngaji itu ya mustahil bisa ngamalkan kan gitu. Beda kalau memang dia misalnya apa istilahnya pada waktu belajar itu kan nanti untuk bisa mengamalkan kan pertolongan Allah. Makanya ada bak itu bismillah ya. Pada bak bismillah itu bak untuk minta pertolongan kepada Allah, isti'anah, minta tolong kepada Allah. Juga dalam majelis itu kan rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah inilah yang menjadikan kita nanti mampu beramal. Rahmat Allah inilah yang nanti menjadikan kita itu diberi paham, kepahaman, bisa paham ini, itu, dan yang lain sebagainya. Artinya kebanyakannya sangat banyak. Jadi kalau mengajarkan la tukhrijhum, jangan kamu mengeluarkan mereka dari satu bab ilmu kepada bab selainnya sampai mereka tepat. Ya, tepat. Artinya di sini kalau kaitannya dengan mengajar Al-Qur'an ya apa? Ditalkin dengan baik. 1, 2 kali gitu. Ada satu pengalaman dari pengajar ya ini, pengajar. Ya. Apa pengajar tahfidz. Ya, ini kisah-kisah nyata. Dia punya murid karena lulus SD kan, lulus SD umum, kemudian masuk di pondok dia sebagai pengajar. Ya. Itu murid itu membaca Quran belum bisa. Kalau ditalkin untuk menghafal cuma bisa setengah ayat juz amma loh. Setengah ayat juz amma kan pendek-pendek misalnya. Misalnya idza sama sakot gitu aja. Itu sudah susah nanti idza sama sakot itu sudah susah. Ini cuma idza sama diam gitu. Itu kan sakot ini. Itu cerita sendiri. Lama-lama bisa menjadi apa? Satu baris. Kita sama sakot. Dan muridnya ini sekarang sudah hafal Quran ya, sudah hafal Quran ngaji. Ya. Ya, ada di batas sana akhwatnya itu. Sudah hafal Quran. Ini kemudian mulai dari satu ayat ya. Bisa hafal 2 ayat, bisa hafal 3 ayat ya. Sampai kemudian tatkala dilatih terus ini murid ini bisa mengalahkan yang sudah senior. Dia kan murid junior sebenarnya. Senior itu sampai dia bisa kalau setoran itu sekali 2 halaman.
bahkan kadang 1,5 lembar gitu. Ya, artinya 3 halaman. Makanya paling cepat dan sampai menjadi seorang yang hafal Quran. Sayan. Jadi tidak usah tergesa-gesa, tapi pelan-pelan, karena kemampuan itu butuh untuk dilatih. Butuh dilatih. Dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja. Olahraga juga seperti itu. Orang mampu mengangkat beban itu kan juga bertingkat-tingkat. Kemudian Yunus bin Abdil A'la berkata, qala Yunus ibnu Abdil A'la, kana Syafi'i yukallimuna biqadri ma nafhamu anhu walau kallamana bihasbi fahmihi ma qolna anhu. Masya Allah ini. Yunus bin Abdil A'la, ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kebiasaan Imam Syafi'i itu mengajak bicara kami sesuai dengan tingkatan yang bisa kami pahami dari beliau. Andaikan Imam Syafi'i itu mengajak bicara kami dengan pemahaman beliau, Imam Syafi'i itu, nah kami nggak bakal paham itu. Nggak bakal paham, Masya Allah ya. Dan Imam Syafi'i ini seorang guru, seorang ulama yang punya sifat lembut, sabar, akhlaknya luar biasa. Ya, ini berbeda dengan gurunya. Kalau gurunya itu sangat berwibawa, Imam Malik gitu. Imam Malik itu seorang imam yang sangat berwibawa. Orang mau bicara aja takut itu, karena saking wibawanya saking besarnya. Itu Imam Malik. Sampai Imam Syafi'i itu kalau pas ngaji itu ya, pas mau nyatat, mau meletakkan tulisan kitabnya itu pelan-pelan sekali, takut makbruk gitu loh, takut jatuh nanti ganggu Imam Malik. Tapi muridnya itu beda gitu, Imam Syafi'i itu beda, orangnya lembut sekali, akhlaknya luar biasa, ya akhlaknya luar biasa, ya. Beliau yang sering menyapa murid, ini muridnya disapa, ya. Sering disapa, sehingga waktu Imam Ahmad datang itu Imam Syafi'i langsung menyapa. Selesai kajian langsung didatangi Imam Ahmad, diajak ngobrol. Memang orangnya ada muridnya yaitu Robi'ah bin Sulaiman, nggak paham, didatangi ke rumahnya. Ya, bukan cuma itu, kalau ada pas pengajian itu, beliau kadang menyampaikan pertanyaan. Ya pertanyaannya ya nggak sulit gitu ya. Untuk murid bisa jawab. Ya. Tapi kalau kadarnya untuk Imam Syafi'i itu susah. Itu beliau sering mengatakan, man yujib falahu dinarun. Siapa yang bisa jawab tak kasih 1 dinar. 1 dinar itu kira-kira 4,25 gram emas. Artinya kalau dijawab ya sekarang 4 juta lebih itu. Bisa bener jawab dikasih 4 juta. Itu guru begitu batelnya gitu. Jadi dan masing-masing Masya Allah melahirkan, gurunya juga melahirkan murid yang luar biasa, muridnya juga melahirkan murid yang luar biasa. Nah, jadi seperti perkataan Yunus bin Abdil A'la ini ya, memang seorang hendaklah dia bisa menahan diri dari pemahaman dia. Di masa sekarang itu ada ulama yang punya kemampuan seperti luar biasa, itu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu sering diminta oleh murid-muridnya nulis penjelasan-penjelasan yang mutawal untuk penuntut ilmu. Tapi beliau enggak, nulisnya itu kitab-kitab yang sederhana saja, bisa dipahami oleh orang awam. Ya, sehingga kalau kita ingin mencari karya dari Syekh bin Baz yang mutawal susah. Kecuali kita melihat muridnya. Kalau melihat muridnya kelihatan, Syekh Utsaimin ada, Syekh
Shalih Al Fauzan itu ada, itu langsung kelihatan. Oh ini Masya Allah, pembahasan ilmiahnya luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu sebagai salah satu tanda ya, kecintaan seorang pengajar kepada yang diajar. Ada penukilan di sini dari Ibnu Khaldun, yaitu tentang as-shawab fi ta'limil ulum wa tariqi ifadatihi, yaitu metode yang benar di dalam mengajarkan ilmu dan cara mengambil faedah atau cara memberikan faedah. Ini agak panjang ya, tapi kita baca sebagian dulu. Ibnu Khaldun di dalam kitab beliau Al-Muqaddimah, ini Muqaddimah itu bukan Muqaddimah kitab, tapi memang namanya Al-Muqaddimah gitu kitabnya. Ya. Jadi bukan Muqaddimah sebuah kitab, memang nama judul kitabnya Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan ilam ana talqinal ulum lil muta'allimin innama yakunu mufidan idza kana ala tadrij syai'an fasayan. Ketahuilah bahwa mentalkin ilmu, ya, mendiktekan dengan pembicaraannya, kemudian yang lain meniru, karena dikte itu kan biasanya kan untuk tulisan ya, talqin. Ini guru mengucapkan, murid menirukan. Mentalkin ilmu bagi para penuntut ilmu, orang yang belajar. Ya, sungguhnya akan menjadi berfaedah ketika bertahap. Ya, pentalkinan itu bertahap sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Wa qalilan juga sedikit sama. Nah, sedikit demi sedikit. Yulaqa alaihi, ya, awalan masa ilu mingkuli babin minal fan ya usulu zalikal bab, yaitu ditalkinkan padanya itu di waktu awal itu berbagai persoalan pada tiap bab dari cabang ilmu yang sifatnya dasar-dasar bab itu. Dasar bab, misalnya kayak definisi gitu, ada bab ini definisi. Definisi dulu. Karena definisi itu ibarat kalau sebuah tempat itu seperti keranjang. Definisi itu seperti keranjang. Kalau misalnya orang mau belanja itu kayak kantong. Nanti bisa dimasukkan ke keranjang atau kantong itu. Sehingga apa saja itu bisa masuk. Kalau kantongnya bolong, ya udah. Berarti definisinya ada yang jebol. Makanya orang kalau ingin paham betul itu pertama lagi kuasai definisi. Itu penuntut ilmu itu mesti memahami seperti itu. Makanya kalau di dalam kitab ulama itu ada bab ini, mesti definisinya apa dulu. Definisi secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa itu apa gitu. Karena kadang bahasa itu kalau nanti secara istilah bisa berubah. Contoh klitih itu secara bahasa apa? Ya sebelum ngomong muter-muter itu klitih. Tapi secara istilah itu mirip kayak apa ya namanya Pak? Klitih kayak begal, tapi bukan begal juga gitu. Karena nggak ngambil sesuatu, melukai orang tapi untuk kesenangan gitu. Klitih gitu. Nah ini terjadi apa? Contoh misalnya, secara bahasa hadis itu adalah pembicaraan qaul. Hadis. Tapi nanti dalam ilmu hadis maksudnya adalah apa? Ajaran Nabi. Bukan mesti qaul Nabi. Kadang itu tindakan Nabi pun dikatakan dengan hadis. Gitu. Bahkan takrir Nabi mendiamkan amalan sahabat itu pun bisa hadis. Yang dimaksud hadis itu adalah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bisa berubah, makanya perubahan-perubahan seperti itu supaya tidak seorang bingung. Yaitu pertamanya definisi. Dan biasanya setelah definisi itu mesti keutamaan dari bab itu. Pensyariatan bab, kemudian keutamaan. Itu urutannya. Definisi dulu, kemudian nasnya, setelah nas baru
keutamaan. Ya. Kalau keutamaan itu diletakkan di atas, definisinya belum paham, nah itu nanti ngamalkannya bisa keliru dan semangat lagi. Nah disitulah kenapa kadang muncul banyak bid'ah, karena nggak menguasai definisi. Ya. Itu secara urutan belajar seperti itu. Nah, ya, itu di kitab-kitab para ulama seperti itu semua. Kemudian diterangkan di sini, jadi dasar-dasar yang dulu ya, jangan yang yuqarrabu lahu fi syarhiha ala sabilil ijmal. Kemudian didekatkan untuk penuntut ilmu, orang yang belajar itu didekatkan dengan cara apa? Menjelaskannya secara global. Jelaskan secara global saja, ya, secara global, ya, bukan secara rinci. Nanti kalau secara global, misalnya haid ya, haid itu secara global apa gitu kan ada, diterangkan sederhana saja. Nah nanti kalau saya pulang sampai rumah, loh kalau haid saya kayak gini, ini gimana ini gitu. Wah ini butuh tanya gitu. Karena global itu kadang belum bisa menyelesaikan persoalan. Mesti dia akan bertanya. Dan Masya Allah ya, kalau misalnya dia nggak ada tempat untuk bertanya, kan sholat itu harus gitu. Ini sebenarnya udah berhenti haid atau belum toh gitu. Bingung gitu. Kok begini gitu. Nah itu nanti di situ dia mesti akan istihad ya. Kondisi terpaksa dia istihad. Nah, kalau ada yang ditanya ya alhamdulillah, kalau tidak ada ditanya mesti kepepet itu. Wah ini sudah 20 hari masuk haid terus itu. Ya. Nah, dia mungkin akan tanya nanti. Dia akan tanya, pertanyaan yang seperti ini namanya orangnya apa? Ihtidaun, pertanyaan meminta petunjuk. Ini hidayah namanya. Orang mau beribadah kepada Allah kemudian mengalami kebingungan dan dia mau bertanya sendiri, itu adalah petunjuk dari Allah. Apalagi sampai benar-benar dia bertanya, mendapatkan jawaban. Itulah yang terjadi pada sahabat. Sahabat itu kadang ya, yang kejadiannya seperti ini. Ada yang sampai guling-guling di tanah ya, karena mandi dikiaskan, tayamum dikiaskan dengan mandi, karena hadis tentang tayamum belum dapat, itu guling-guling di tanah. Setelah itu sholat. Ya. Dan itu tentu kalau dalam bahasa kita, ini mesti, nah kita tidak perlu tanya, karena itu nggak penting ya. Berarti li sholat piyo, kan guling-guling di tanah gitu. Apa sholatnya itu bajunya penuh debu, wajahnya juga penuh debu, kayak gitu. Nggak usah tanya, itu nggak penting. Itu kelaziman sudah difahami. Ya. Datang kepada Nabi. Ini ciri daripada orang yang beriman seperti itu. Artinya pada saat ada sesuatu yang mengganggu ibadahnya, dia akan mencari solusi. Dan itu sesuai dengan kejadian yang memang apa istilahnya ya, terjadi di masa Nabi itu. Urutannya memang seperti itu. Urutannya seperti itu. Dari secara global dulu. Kemudian wa yura'a fi dzalika quwwatu aklihi wa istidaduhu liqabuli ma yaridu alaihi hatta yantahiya ila akhiril fanni. Kemudian perlu diperhatikan untuk yang demikian itu kekuatan akal ya, dari murid, kekuatan akal, kemudian juga kesiapannya. Kesiapan apa? Kesiapan untuk menerima apa yang warid. Warid itu muncul, ilmu yang mau disampaikan padanya. Sampai kemudian selesai di akhir ilmu tersebut, bab daripada ilmu, fan, cabang itu. Jadi sampai selesai. Kalau ngaji itu bagusnya itu sampai selesai. Ya, karena kalau tidak sampai selesai itu namanya drop out. Gitu. DU itu tidak ada pujian gitu. Ya. Apa saja itu kalau nggak sampai selesai itu, ya.
Contoh misalnya ya, contoh nggak sampai selesai. Makan nggak sampai selesai, kira-kira kenyang nggak? Ya misalnya kenyang, mubadir. Karena makanannya ada yang sisa. Mesti ada celah kekurangan. Ya, tapi beda kalau sampai selesai. Sampai selesai itu kita tahu ya, bahwa yang menulis kitab itu dari awal sampai akhir kadang mendoakan orang yang belajar. Didoakan. Ya. Sehingga itu sebuah paket gitu loh. Satu paket. Hanya belajar itu sampai selesai itu nanti akan banyak kebaikan di dalamnya. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian wa inda dzalika yahsulu lahu makanatun fi dzalikal ilmi illa annaha juz'iyatun wa dha'ifatun. Kita mohon perlindungan dari hal yang demikian. Dan pada kondisi yang seperti itu akan terwujud baginya itu keberhasilan untuk mendapatkan ilmu malakah, itu memiliki ilmu. Akan terwujud kalau prosesnya seperti itu. Ya, pada ilmu tersebut. Illa jika tidak demikian, artinya tidak sedikit demi sedikit kemudian menyelisih dari apa yang telah disebutkan, itu ilmu yang didapat itu hanyalah sebagian saja dan lemah. Kelemahan ilmu kalau pada diri seseorang juga itu dikarenakan memang metodenya kurang pas. Ya kurang pas. Tentunya ini adalah dari si metode ya. Dan yang tidak kalah penting dan yang paling penting, bahkan bukan tidak kalah penting, yang paling penting itu ikhlas. Itu ikhlas. Niat yang benar itu luar biasa. Mungkin tidak berhasil di sini, bisa berhasil di tempat lain gitu. Itu keikhlasan. Karena kalau sudah menyangkut masalah itu, Masya Allah. Dan keikhlasan itu memang bisa dari dua pihak. Pertama dari pihak gurunya. Itu kemudian muridnya nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Atau memang dari muridnya. Dan yang paling baik, guru dan muridnya ikhlas. Itu tidak bisa dikalahkan. Ini dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ya, karena ikhlas itu asal. Ya perkara asal. Ya. Dan tentu tanda-tanda ikhlas itu kan qabul. Tanda-tandanya itu istimror ya, terus menerus gitu. Ya tetap berjalan. Berjalan. Ada slogan kan kayak di toko Madura itu ada slogan. Tidak tutup sampai hari kiamat kan gitu. Makanya itu kan buka 24 jam terus itu. Artinya kalau sudah buka setengah hari berarti sudah mendekati kiamat. Kan gitu. Itu padahal untuk nyari, untuk jualan gitu. Nah, itu kan harusnya kan gitu. Makanya kalau saya kadang ditanya itu sama bapak-bapak yang belajar itu, Masya Allah ya. Saya kadang kalau pas ngajar di Kimpulan atau kadang ngajar di Nitipuran itu, kadang saya tanya sama bapak-bapak itu, ada yang bapak-bapak dulu sehat sekarang sampai sakit-sakitan gitu, tapi masih datang ngaji gitu. Kadang saya tanya, niki kajian sudah berapa lama gitu. Itu itu kalau di Nitipuran materinya kan sederhana, jadi enak gitu loh. Materinya sederhana. Itu ada semua. Ini sudah sekitar 5 tahun tak Masya Allah ya. 4 tahun 5 tahun di jeda COVID. Bonusnya 2 tahun itu. Artinya COVID-nya berarti sekitar 2 tahun. Itu mereka bisa istiqomah itu kegembiraan. Ya. Tapi kalau yang di Kimpulan itu kan saya cerita waktu anak-anak ya, anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu kan minta kajian itu, kajian langsung berat gitu, Bulughul Maram gitu. Waktu itu saya agak mikir apa ndak berat gitu, saya ngomong sama marbotnya, cuma ndak berat loh, ndak apa-apa tatay, mungkin ini dia yang pengen gitu. Masya Allah. Tetapi itu bisa berjalan 6 tahun gitu, dan bapak-bapak itu tetap ada gitu. Makanya Masya Allah, saya bilang sama mereka, saya tuh melihat penjenengan itu sampai
heran gitu. Materi ini kan bukan materi ringan gitu loh. Kok bisa gitu loh. Ya. Karena itu termasuk materi. Waktunya juga berat, pada subuh gitu. Masya Allah, saya juga jauh-jauh. Kalau berangkat jam 3 malam, jam 3:30, 4. Sampai di sana itu juga yang datang bapak-bapak itu. Anak muda. Kalau dihitung anak mudanya sama bapak-bapak secara asal itu banyak kan bapak-bapaknya. Subuh. Sampai suatu saat biar tambah ringan, ganti aja sore gitu. Pada maghrib. Diprotes sama bapak-bapak. Pada subuh, tak? Alasannya kenapa? Saya tanya itu. Biar bisa sholat suruk. Masya Allah. Tadi kan sholat, kan itu keutamaannya setelah sholat subuh, dikir sampai matahari terbit sepengandal naik kan gitu. Nah itu kalau mendengarkan taklim kan enak. Gitu. Akhirnya bisa suruh ini nanti kalau ada yang protes itu kita kehilangan amalan suruk walaupun sepekan sekali kan gitu. Sepekan sekali kalau dihitung sampai mati kan ya juga banyak gitu loh. Itu di antara apa yang menjadikan kadang kita terhibur gitu loh. Terhibur. Jadi ada bapak yang sepuh-sepuh itu mau istiqomah ya karena kebaikannya yang sangat besar itu ya. Maka kadang saya sampaikan itu kadang ya, saya matur nuwun jazakumullah khaira pada panjenengan ya, karena dengan ini saya juga punya kesempatan menyampaikan ilmu walaupun dulu saya sempat agak dalam hati ada ngepir sedikit ya. Ngepir sedikit sampai saya tanya, Bu, materinya dirubah saja ya yang lebih sederhana. Tapi kita tahu ya, segala sesuatu itu kalau dimudahkan oleh Allah akan menjadi mudah. Walaupun ada beberapa faktor penghalang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sudah menjelang duhur ya. Ya, ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini atau di siang ini. Kalau ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan setan, saya istighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Bisa melalui tulisan dikirimkan di grup ataupun secara langsung dengan kolom mikrofon yang tersedia. Apabila jika ada.